Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. 50 bidadari dunia. Judul ini kami pernah mendengar dari Ustadz yang katanya setelah kemunculan Imam Al-Mahdi, para pria boleh mempunyai istri 50 atau boleh mempunyai 50 bidadari dunia. Entah pendapat dari mana sebagai rujukannya, sedangkan Imam Al-Mahdi itu bukan nabi atau rasul, yang berarti tidak ada wewenang mengajarkan syariat baru atau menyelisihi syariat dari para nabi yang terdahulu. Dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penyempurna syariat dari nabi sebelumnya, dalam pengertian bukan mengharamkan syariat dari yang diajarkan nabi sebelumnya atau nabi lain, apalagi bila syariat tersebut tertulis di kitab sucinya mereka, seperti berdoa di hari kematian, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40 dan seterusnya. Kalau yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak berkewajiban menjadi anak soleh atau solehah yang harinya untuk mendoakan orang tua dan para guru tidak terbatas kapanpun, dan sebagai hamba atau makhluknya tidak layak kita menyesatkan atau mengharamkan yang diamalkan agama tetangga, apalagi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Begitu juga Imam Al-Mahdi itu sama sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin sampai punya istri 50 bidadari dunia. Dan yang menjadi rujukannya Imam Syafi'i bukan berarti meninggalkan yang lain dari keempat imam yang menjadi rujukan ulama sedunia, dalam kurung pendapatnya di tengah-tengah dari 4 imam tersebut. Dan mungkin juga ada yang lebih dari pendapat dari keempat imam, seperti pernikahan mengikuti apa yang menjadi keputusan atau yang berlaku di Kemenak seperti saat ini, dan kemungkinan yang dikatakan Ustadz Ar-Razi itu pendapatnya Syiah. Kalau di Syiah wanita bisa kawin kontrak kapan saja atau tidak harus menanti setelah iddahnya habis. Kami katakan demikian, ini Ustadz Ar-Razi pernah membicarakan Syiah dan seolah-olah membenarkan ajaran Syiah walau tidak keseluruhannya. Dan kalau dilihat cara mengajarkan tauhidnya, sepertinya hanya iman satu sisi ayat Tuhan dekat saja, dan ruhnya disamakan dengan Tuhan, atau seperti tauhidnya agama tetangga atau Kristen yang nabinya dituhankan dan menjadi sponsor guru hostnya atau pimpinannya para wali katanya, dan dapat menjadikan orang lain menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal
bayar 1 juta kali usia kurbannya. Dari situ dapat dilihat kalau Ustadz Ar-Razi belum makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat, karena telah berani merampas sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan dalam survei yang kami lakukan kurang lebih 5 tahun sampai saat ini, kebanyakan orang pelaku thariqah kebanyakan terjebak memahami lafal la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dipahami mentah-mentah atau tidak ditakwilkan, dan mengakibatkan ruhnya sendiri disamakan dengan Tuhan, sedangkan Maha Menyatu tidak disebutkan, yang disebutkan Maha menyempitkan semua makhluknya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.